teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan salah satu tema dari buku Lois Berkov, yaitu mengenai asal mula dosa. Bapak-bapak gereja berpendapat bahwa asal mula dosa itu dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Pada saat manusia pertama berada di dalam Taman Firdaus, mereka melanggar ketetapan Allah dan memilih untuk berdosa terhadap Allah. Sedangkan Origen berpendapat bahwa manusia itu pada saat masuk ke dalam dunia, jiwanya sudah berdosa. Dari sini kita dapat melihat bahwa Origen benar-benar menyatakan bahwa jiwa manusia itu sudah berdosa dari semula. Kemudian saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana Alkitab berpandangan tentang asal mula dosa. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa Allah tidak boleh dianggap sebagai penyebab dosa itu sendiri. Banyak orang-orang yang menafsirkan bahwa Allah dianggap sebagai penyebab dosa karena Allah mengizinkan dosa untuk datang ke dunia. Di sini kita akan kembali ke dalam sifat kekekalan Allah. Allah memang mengizinkan dosa untuk datang ke dunia, tetapi Allah tidak bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan oleh manusia. Manusia sebagai manusia ciptaan tetap diberikan oleh Allah kehendak bebas untuk memilih, untuk membuat suatu keputusan untuk kehidupan manusia itu ke depan. Yang kedua, dosa berasal dari dunia malaikat. Seperti yang kita telah pelajari pada doktrin Allah sebelumnya, bahwa Allah menciptakan bala tentara. Pada saat legiun jatuh ke dalam dosa, mereka tersingkir dari hadapan Allah. Itulah yang merupakan salah satu penyebab asal dosa. Yang ketiga adalah dosa berasal dari manusia itu sendiri. Manusia pertama yang diciptakan Allah, Adam dan Hawa, ketika mereka ditempatkan di Taman Firdaus, iblis dari dunia roh datang untuk menggoda manusia pertama itu, agar manusia pertama itu, yaitu Adam dan Hawa, menempatkan diri di antara pertentangan dengan Allah. Iblis menganggap bahwa saat Adam dan Hawa akan menghadapi pertentangan dengan Allah, mereka menjadi orang yang tahu akan segalanya. Manusia pertama ini akan tahu akan masa depannya. Iblis pun berhasil untuk menggoda manusia pertama itu untuk bertentangan dengan Allah dan melanggar apa saja yang Allah sudah perintahkan kepada mereka di tengah-tengah Taman Firdaus. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan kepada natur dosa. Yang pertama adalah karakter formalnya. Hal ini dikaitkan dengan buah pohon larangan antara yang baik dan yang benar. Jikalau Allah tidak berkata, semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya, terkecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Tetapi karena manusia melanggar apa yang telah disampaikan oleh Allah, mereka memakan buah pohon larangan yang sudah dititahkan Allah itu, dan Allah berkata, pada saat mereka memakan buah itu, pada saat itu juga mereka akan mati. Dan yang kedua adalah karakter esensi dan material. Esensi dari dosa itu bukanlah tentang manusia memakan buah pohon larangan itu, melainkan saat manusia itu berada dalam pertentangan dengan Allah, manusia memilih kehendaknya sendiri dan memutuskan untuk menolak kehendak Allah untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah pada awalnya. Dosa pertama dan kejatuhannya oleh pencobaan. Yang pertama, cara si penggoda. Ular sebagai penggoda sebenarnya ingin menempatkan sasarannya kepada Adam sebagai kepala perjanjian itu, namun
ular si penggoda menggunakan Hawa sebagai perantara untuk menggoda Adam untuk melepaskan perjanjian tersebut. Interpretasi pencobaan itu. Di dalam Kejadian 3, orang-orang menganggap bahwa itu hanyalah sebagai alegori dari kejatuhan dan kerusakan manusia ke dalam dosa. Dan nomor 3 adalah tentang kemungkinan manusia diselamatkan. Pencobaan yang dialami oleh manusia adalah pencobaan dari luar. Berbeda dengan malaikat, pencobaan yang dialami adalah pencobaan dari natur dirinya sendiri. Maka manusia masih memiliki kesempatan atau masih memiliki kemungkinan untuk diselamatkan oleh Allah. Dan yang selanjutnya, akibat dari dosa yang pertama. 1. Segera mengikuti dosa yang pertama. Tidak ada natur manusia yang tidak tersentuh oleh dosa. Yang kedua, segera terkait dengan kerusakan total adalah hilangnya persekutuan dengan Allah melalui Roh Kudus. Keadaan ini adalah sisi balik dari kerusakan total itu sendiri. 3. Perubahan keadaan manusia yang sesungguhnya juga tercermin dalam kesadaran dirinya. Mula-mula ada suatu kesadaran dalam kekotoran yang kemudian terungkap dalam rasa malu dan juga terlihat dalam hal bagaimana Adam menutupi ketelanjangannya. Bukan saja kematian rohani, tetapi jasmani juga disebabkan oleh dosa manusia yang pertama ini. Dari suatu keadaan pose non mori, manusia turun menjadi pose non mori. Setelah berdosa, maka manusia harus menjadi kembali kepada debu dari mana ia diambil. 5. Perubahan ini juga menghasilkan perubahan tempat tinggal yang penting. Manusia diusir dari Taman Eden sebab taman itu melambangkan persekutuan yang dekat dengan Allah dan juga lambang dari hidup yang penuh berkat yang sedemikian besar yang disediakan bagi manusia jika ia tetap teguh berpegang pada Allah. Demikian saja presentasi dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.